Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukawati. Puji nama Tuhan, salam pendengar Radio Buana Asri yang dikasih oleh Tuhan. Kesempatan hari ini senang sekali kita bisa bersama-sama untuk kita belajar firman Tuhan, dan kiranya firman Tuhan hari ini boleh memberkati Bapak Ibu, boleh membawa keluarga kita semakin hari semakin diberkati, semakin bahagia, dan membawa hari-hari kita menjadi pribadi yang untung, diberkati, dan menjadi berkat. Dan sebelumnya saya ajak kita semua untuk kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih kesempatan yang indah ini Tuhan. Oleh karena anugerah-Mu, kemurahan-Mu, kami ada sebagaimana kami ada. Dan hari ini kami akan belajar akan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu menyerahkan diri sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan-Mu. Mohon pengurapan-Mu, hikmat-Mu, pewahyuan-Mu Tuhan untuk menjadi saluran berkat dan jamah setiap kami yang mendengarkan firman Allah ini, agar kami boleh mengerti, memahami, dan Roh Kudus memampukan kami untuk kami menjadi akan pelaku firman-Mu. Berfirmanlah, kami siap mendengar dan melakukannya. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu. Harapan dan doa saya buat pendengar Radio Buana Asri yang mendengarkan mimbar agama Kristen hari ini, saudara selalu bahagia, saudara selalu sehat, dan meskipun mungkin ada yang sedang sakit, tetapi saudara dikuatkan. Saudara memiliki semangat hidup yang luar biasa, karena kita tahu Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang menciptakan sebuah mukjizat untuk kesembuhan saya dan saudara. Dan hari ini saudaraku, tema firman Tuhan adalah keluarga yang diberkati untuk menjadi berkat. Kita tahu semuanya bahwa Tuhan menciptakan keluarga adalah supaya salah satunya agar kita itu diberkati, yaitu untuk kita menerima janji dan berkat-berkat Allah dalam kehidupan keluarga kita. Karena dari keluarga yang diberkati ini nanti, saudara, ada kekuatan yang besar. Bagaimana keluarga ini berdampak, bagaimana keluarga ini menyentuh orang lain, bagaimana keluarga ini menginspirasi orang lain. Atau bahasa rohani kita adalah menjadi berkat. Dengan diberkati, maka kita punya kekuatan besar untuk kita menjadi berkat. Dengan diberkati, Tuhan rindu saudara semakin dekat dengan Tuhan. Dengan diberkati, saudara semakin mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dan dengan diberkati Tuhan, saudara juga memuliakan Tuhan dengan berkat-berkat itu. Dan Bapak, Ibu, dan saudaraku, kalau kita membaca dalam Yohanes 10, ayat yang 10, berkata demikian, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, ini kata Tuhan, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Misi iblis datang adalah untuk mencuri. Mencuri kebahagiaan, mencuri berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan rumah tangga kita. Iblis datang, misinya adalah untuk membunuh dan membinasakan. Tetapi kita punya Allah yang begitu luar biasa. Kita punya Bapa yang baik. Aku datang, dia berkata, saudaraku, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Artinya bukan hanya sekedar hidup yang tanpa arti. Bukan hanya sekedar hidup yang mungkin dalam sebuah kesulitan, kesusahan terus-menerus. Bukan hanya hidup yang tanpa daya guna. Tetapi hidup yang dipenuhi dengan kelimpahan, artinya hidup dalam kebahagiaan. Hidup yang diberkati. Tujuannya apa? Supaya kita menjadi berkat. Bapak, Ibu, dan saudara, salah satu serangan iblis adalah menyerang kondisi keuangan orang percaya. Dan itu bisa menyerang dalam keluarga orang-orang percaya.
itu bisa menyerang dalam usaha dan pekerjaan kita, bahkan dia akan menyerang kondisi keuangan dalam pelayanan kita sekalipun. Kenapa iblis menyerang dalam kondisi keuangan? Karena saudaraku, memang bagi kita uang bukan segala-galanya. Yang segala-galanya jelas Tuhan. Tetapi kita juga harus tahu bahwa ketika kita menjalani hidup, harta dan keuangan ini, saudaraku, sudah menjadi bagian penting untuk kecukupan hidup. Menjadi alat yang Tuhan percayakan agar kita tercukupi, terpenuhi segala kebutuhan kehidupan kita. Tetapi di sisi lain, iblis juga bisa menyerang kondisi ini, saudaraku. Kenapa iblis menyerang keuangan orang-orang percaya? Karena, saudaraku, kalau keuangan itu sudah bermasalah, ya, banyak orang itu akan mengalami kehilangan damai sejahtera dalam kehidupannya, walaupun sumber damai sejahtera itu adalah Tuhan. Tetapi keuangan juga mempengaruhi hal itu, saudaraku. Kalau keuangan itu sudah bermasalah, saudaraku, banyak keluarga-keluarga, termasuk keluarga orang percaya, akan kehilangan sebuah kebahagiaan. Karena yang namanya keluarga juga memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi, yaitu yang namanya keuangan. Karena untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, dan Tuhan sangat mengerti hal itu, saudaraku. Karena kalau keuangan itu sudah bermasalah, saudaraku, ini banyak orang akan mempengaruhi ketenangan dalam hidupnya. Mungkin tidur tidak nyenyak. Makan sebenarnya lauknya enak, tapi ya merasa kurang enak katanya, seperti itu. Pikirannya tidak bisa menjadi tenang, dan ini bisa mempengaruhi segala kesehatan kita. Uang bisa berpengaruh ke sana, saudaraku. Di sisi lain, kalau keuangan bermasalah, maka kita juga akan sulit maju. Ya, keluarga kita susah maju, anak-anak kita susah maju, dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya, Bapak, Ibu, dan saudaraku, kalau keuangan bermasalah, maka seseorang itu cenderung panik dan mudah sekali kompromi dengan yang namanya dosa. Berapa banyak orang dengan alasan kesulitan melakukan berbagai tindakan kriminalitas yang pada akhirnya menyusahkan dirinya dan keluarganya. Bahkan orang-orang yang keuangannya sudah cukup, saudaraku, masih banyak yang korupsi dan lain sebagainya. Karena apa? Karena orang yang bermasalah keuangan ini cenderung panik dan mudah sekali kompromi dengan dosa. Bapak Ibu, saya diingatkan pada beberapa tahun yang lalu, yaitu tentang krisis moneter yang sempat melanda bangsa kita. Ternyata itu berpengaruh luar biasa, saudaraku. Terjadi kerusuhan, terjadi penjarahan, terjadi pembakaran, saudaraku. Ya, terjadi pengerusakan, dan akhirnya banyak pengangguran dan makin menambah susah keadaan waktu itu. Dan saudara, kita tahu tingkat kriminalitas begitu tinggi, luar biasa, banyak korban, banyak pengusaha bangkrut, ya. Banyak kerugian-kerugian yang dialami karena krisis moneter waktu itu. Kita juga masih diingatkan, masih hangat dalam benak pikiran kita dalam masa pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia selama 2 tahun ini, saudaraku. Grafik tingkat perceraian keluarga menaik secara luar biasa. Dan mayoritas alasannya adalah karena kesulitan ekonomi karena masa pandemi COVID-19 itu. Bapak Ibu, kemiskinan dan persoalan keuangan ini menjadi persoalan besar. Maka itu iblis tahu dampaknya sampai sejauh dan kerusakannya sampai separah itu. Maka iblis juga sering menyerang kondisi keuangan. Dia datang hanya untuk mencuri. Dia datang untuk membunuh dan membinasakan. Tetapi puji nama Tuhan, Yesus datang, saudara, untuk memberi hidup dalam segala kelimpahan. Hidup yang berarti, hidup yang diberkati, hidup yang penuh harapan. Dan inilah
akan dialami oleh keluarga-keluarga orang percaya yang hidup dalam ketaatan firman Tuhan, saudara-saudaraku sekalian. Lalu keluarga Kristen harus memiliki cara, sudut pandang atau cara memaknai berkat Tuhan dalam kehidupan keluarganya. Dalam Roma 11 ayat 36 berkata demikian, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus belajar dan harus memiliki cara, sudut pandang dalam kita memaknai berkat Tuhan dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam kehidupan berkeluarga kita. Yang pertama, mari kita memahami bahwa sederhana itu kalau kita syukuri tetap merupakan keindahan di dalam Tuhan. Amin, saudaraku. Ketika kita hidup dan masih diizinkan Tuhan dalam hidup keadaan yang sederhana mungkin, saudaraku, kita mungkin belum bisa memiliki ini dan itu, belum bisa mencapai ini dan itu. Tuhan baru izinkan cukup dan belum berkelimpahan. Mari kita jalani saja hidup ini dengan penuh sukacita. Kita nikmati hidup ini dengan penuh ucapan syukur. Dan saudara tahu di dalam ucapan syukur kita akan tetap mampu melihat setiap kebaikan Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit sekalipun. Saudara tahu ketika hidup ini kita jalani, kita nikmati dan kita syukuri, saudaraku. Kita akan tetap mampu melihat berkat-berkat di balik setiap tantangan yang ada. Kita ketika hidup kita mengucap syukur dalam segala keadaan, termasuk dalam kesederhanaan hidup, saudaraku, kita akan mendapatkan kekuatan yang luar biasa untuk menghadapi tantangan hidup ini, dan salah satunya adalah tantangan perekonomian dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, kalau di dalam Tuhan sederhana itu tetap indah, maka yang kedua kita harus memaknai dan memandang, saudaraku, bahwa limpah itu adalah anugerah. Artinya apa? Bahwa semua berkat Tuhan adalah titipan dan kepercayaan Tuhan untuk menjadi berkat dan memuliakan Bapa kita di surga. Itu merupakan anugerah, merupakan titipan yang Tuhan percayakan kepada kita. Supaya saudara memuliakan Tuhan, supaya keluarga kita memuliakan Tuhan. Dan supaya apa? Kita juga menjadi saluran berkat dimanapun kita berada. Kita menjadi saluran berkat untuk pekerjaan Tuhan, saudaraku. Dengan berkat-berkat yang kita terima dari Tuhan, kita menjadi saluran berkat bagi sesama orang-orang yang membutuhkan, saudaraku. Karena kita diberkati. Dan yang ketiga, kita harus memahami dalam memaknai berkat Tuhan ini, yaitu kita harus pahami bahwa kita hidup karena menerima. Artinya begini, Bapak Ibu. Yang pertama jelas kita ada sebagaimana ada saat ini. Entah mungkin saudara masih hidup dalam kesederhanaan. Mungkin hari ini kita sudah hidup dalam kelimpahan, yaitu merupakan anugerah Tuhan. Tetapi harus kita pahami bahwa semuanya itu karena kita menerima dari Tuhan. Tuhan memberkati kita sedemikian rupa. Tuhan menyertai perjalanan usaha pekerjaan kita sehingga kita dibuat berhasil. Tuhan menyertai segala pelayanan kita sehingga kita diberkati, saudaraku. Dan yang kedua, kita menerima dari orang tua. Ingat, saudaraku, orang tua kita ikut ambil bagian besar dalam segala keberhasilan kita. Dari kecil kita dididik, dibesarkan, saudaraku, tujuannya supaya anaknya nanti pintar dan berhasil tentunya. Dan mungkin ketika kita sudah masuk dalam rumah tangga, yang kita namakan kita sudah dewasa, sudah mandiri. Tetapi ingat, mereka, orang tua kita itu tidak lepas kasih sayangnya. Mereka tetap mendoakan kita, supaya kita tetap diberkati, supaya kita sehat, supaya kita bahagia, supaya kita berhasil, saudaraku. Maka pesan saya, jangan pernah lupakan orang tuamu. Tetap kasih, hargai, dan perhatikan mereka. Karena mereka memberikan secara luar biasa untuk perjalanan kehidupan kita. Dan yang ketiga, peran hamba-hamba Tuhan.
yang boleh melayanimu, gembalamu, saudaraku. Mereka mendoakanmu siang dan malam supaya engkau tetap kuat imannya, supaya engkau tetap hidup bahagia bersama keluargamu, supaya usaha pekerjaanmu diberkati. Hamba Tuhan, gembalamu mendoakanmu itu siang dan malam. Maka jangan pernah melupakan mereka memberi dan engkau menerima pelayanan-pelayanan kasih yang begitu luar biasa. Dan mungkin dari orang-orang yang terbaik yang ada di sekitarmu, yang mereka memberikan arahan, nasihat, keteladanan, dan doa-doa yang terbaik untukmu, saudaraku. Sehingga kita hidup diberkati ini karena menerima dari Tuhan, dari orang tua, dari hamba Tuhan, dari orang-orang yang mengasihi saudara dan saya. Kemudian dalam kita memaknai berkat dalam kehidupan keluarga kita, Bapak Ibu, mari hidup kita, keluarga kita akan menjadi berarti kalau kita juga belajar berbagi kepada sesama. Ini artinya untuk memenuhi panggilan dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, yaitu kita diberkati supaya kita pun pada akhirnya menjadi berkat dimanapun kita berada, Bapak Ibu. Jadi bukan tanpa tujuan. Kenapa Tuhan memberkati kita? Karena Tuhan mau kita juga menjadi saluran berkat. Nah, kita juga paham, saudaraku, bahwa kemiskinan itu bukan rencana Tuhan. Tuhan tetap merencanakan supaya anak-anaknya hidup bahagia. Tuhan tetap merencanakan supaya anak-anaknya hidup diberkati. Tuhan tidak merencanakan kita itu hidup menderita, walaupun kita juga bisa menderita oleh karena Tuhan memikul salib, oleh karena mempertahankan iman. Tetapi di sisi lain Tuhan mau kita hidup dalam diberkati, saudaraku. Lalu penyebab seseorang atau penyebab keluarga bisa hidup dalam kekurangan itu kenapa, saudaraku? Dalam Ibrani 13 ayat 5 berkata demikian, "Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Puji nama Tuhan. Sebuah janji sekaligus sebuah peringatan yang indah bagi kita untuk pribadi maupun untuk setiap keluarga orang percaya, Bapak Ibu, bahwa penyebab seseorang atau keluarga bisa mengalami kekurangan yang pertama karena mereka malas dan memiliki karakter yang buruk. Jadi anak Tuhan, kita tidak boleh malas. Jadi anak Tuhan, kita harus rajin, saudara. Kita harus giat, saudaraku. Kita menjadi pribadi pekerja keras, saudaraku. Berdoa dan berusaha adalah ajaran Tuhan. Ketika kita berdoa, berarti kita sedang melibatkan campur tangan, berarti kita sedang menghadirkan berkat Tuhan, sehingga ketika kita bertindak berusaha, Tuhan memberkati, membuat berhasil dengan luar biasa. Maka kemalasan ini bukan hanya menjadi sumber masalah dalam diri orang itu. Orang malas itu akan menjadi sumber masalah bagi orang lain yang ada di sekitarnya. Kemudian karakter yang buruk, saudaraku. Ya, ini mungkin dikasih sedikit, kurang, dan bersungut-sungut. Dikasih banyak, habis. Ini persoalan besar dalam kita mengelola berkat-berkat yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Maka di sini penyebab seseorang atau keluarga bisa hidup dalam kekurangan, salah satunya mereka juga tidak dapat mengatur keuangan dengan baik. Sebenarnya mereka punya penghasilan yang baik. Sebenarnya Tuhan berkati dengan berkat-berkat yang cukup. Tetapi karena mereka tidak bisa mengelola keuangan dengan baik, pada akhirnya mereka juga mengalami kerugian. Ingat saudaraku, berkat itu adalah yang dipercayakan dalam kehidupan saudara. Tugas kita adalah mengelola berkat yang dipercayakan Tuhan itu. Untuk kesejahteraan keluarga kita, untuk mendukung pelayanan di mana kita berada,
juga untuk sebagian kita salurkan bagi sesama, sehingga berkat Tuhan terus mengalir. Ya, kalau keuangan kita berpikir ini hanya untuk kesenangan saya, ya, ini milik saya, ya suka-suka saya untuk apa saja, ini hak saya. Kita nggak punya hak, saudaraku, untuk menggunakan keuangan ini hanya untuk sesuka kita. Tetapi kita hanya punya kewajiban untuk mengelola ini dengan baik dan benar. Salah satunya juga untuk kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga kita. Tapi juga ingat, ya, kita juga harus memuliakan Tuhan dengan harta dan berkat-berkat yang Tuhan percayakan kepada kita. Kemudian penyebab seseorang bisa hidup dalam kekurangan adalah mereka memiliki sifat yang serakah, saudaraku. Selalu merasa kurang dan tidak hidup dalam ucapan syukur. Bersyukur itu artinya berterima kasih kepada Tuhan. Ada banyak orang sebenarnya hidupnya cukup tapi merasa kurang karena mereka memiliki tingkat keserakahan yang sangat tinggi. Dan saudaraku, dan keserakahan yang jarang disadari orang Kristen adalah keserakahan di mata Tuhan itu bukan hanya ketika kita menginginkan lebih banyak, bukan hanya ketika kita mengingini punya orang lain, tetapi yang jarang disadari oleh orang percaya adalah ketika kita menahan dari apa yang sudah menjadi milik kita, dari yang Tuhan berikan, percayakan pada kita, yang seharusnya kita berikan, kita salurkan kepada orang lain, itu keserakahan di mata Tuhan, saudaraku. Kenapa? Kita dipanggil untuk diberkati dan menjadi saluran berkat. Kita diberkati juga untuk memberkati, kita menjadi saluran. Kalau salurannya mampet, ini menjadi tidak sehat. Bapak, Ibu, dan saudaraku, dan salah satu yang paling banyak kenapa keluarga, kenapa pribadi bisa hidup dalam kekurangan, karena mereka tidak taat akan firman Tuhan. Karena orang yang taat akan firman Tuhan, orang yang menjalankan firman Tuhan, orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan berjanji hidupnya akan dibuat berhasil, saudaraku. Mereka akan dibuat beruntung, akan dibuat bahagia. Janji Tuhan kepada Yosua jelas, agar jangan menyimpang ke kanan dari kebenaran firman Tuhan, supaya hidupmu dibuat beruntung, supaya hidupmu dibuat berhasil. Mazmur 1 ayat 1-3 juga jelas. Orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, taat firman Tuhan siang dan malam, ia akan dibuat seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, saudaraku. Yang daunnya akan selalu hijau dan akan selalu menghasilkan buah-buah yang lebat. Dan apa yang diperbuatnya akan dibuat berhasil. Janji Tuhan jelas sekali. Ketaatan kita terhadap firman Tuhan akan menentukan masa depan kita. Ketaatan kita akan firman Tuhan akan menentukan kebahagiaan hidup kita, saudaraku. Maka di sini harus kita pahami bersama-sama. Lalu yang selanjutnya, saudaraku, setiap keluarga orang percaya harus membangun iman di dalam mereka berbagi, bahwa mereka ketika berbagi, mereka akan diberkati. Pola pikir lama kadang masih sering berjalan dan ada dalam benak pikiran. Kalau kita berbagi berarti kita kehilangan dan kekurangan. Pola pikir kita masih sering dikuasai pola pikir duniawi, saudaraku. Ketika kita berbagi berarti kita kehilangan. Dan ketika kita dikasih orang lain berarti kita beruntung, tidak juga. Firman Tuhan jelas. Dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 35 mengatakan demikian, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kenapa memberi itu berbahagia? Karena di balik memberi, saudara akan dipercayakan berkat-berkat yang lebih. Orang menabur akan menuai, saudaraku. Dan disinilah setiap keluarga orang percaya harus meningkatkan iman bahwa di dalam berbagi kita pasti juga akan diberkati.
Meskipun kita dalam berbagi harus tulus, jangan mengharapkan imbalan, balasan. Tetapi biarlah Tuhan yang memperhitungkan semuanya itu, saudaraku. Lalu iman yang bagaimana? Iman dalam berbagi ini adalah iman itu nanti akan menyadarkan kita bahwa kita memiliki banyak atau lebih, sehingga kita disadarkan, dimampukan, diberikan kerelaan, disanggupkan untuk berbagi kepada sesama. Saya berpesan kepada setiap orang percaya yang mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini. Jadi orang percaya jangan pelit, saudaraku. Sekali lagi, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus jangan memiliki watak yang pelit, kikir. Karena saudara kalau demikian sedang tidak mewakili ajaran Kristen itu sendiri. Saudara tidak mencerminkan karakter Kristus itu sendiri bagi saudara yang pelit sampai hari ini. Dan percayalah, ketika kita banyak memberi, ketika kita memiliki kasih untuk berbagi, saudara akan semakin diberkati oleh Tuhan. Dan iman ini harus muncul dalam kehidupan kita. Percaya. Bukan hanya percaya kepada Yesus dan kuasanya, tapi juga percaya kepada perintah-perintahnya yang harus kita praktekkan. Percaya kepada keteladanannya bahwa Yesus telah memberikan yang terbaik untuk saya dan saudara. Maka kita pun yang sudah menerima kasih Allah, mari kita salurkan kasih Allah ini kepada sesama juga. Kemudian iman ini akan memampukan kita membuang sikap mementingkan diri sendiri, saudaraku. Mementingkan diri sendiri ini dicari sekarang di mana-mana banyak. Orang egois, orang mau menang sendiri, orang mau beruntung sendiri, ya. Dimanapun dicari banyak. Tetapi biarlah orang yang memiliki kasih ditemukan dalam pribadi saya dan saudara sebagai orang percaya kepada Tuhan. Iman ini akan mendorong kita untuk dengan tulus dan ikhlas berbuat sesuatu bagi orang lain, saudaraku. Bagaimana hati kita mudah tergerak, belas kasihan itu sering muncul atau tidak. Bahkan ada orang sama Tuhan saja hitung-hitungan, saudaraku. Suatu saat saya pernah didatangin seseorang yang intinya mereka bersungut-sungut tentang persembahan yang harus diberikan setiap kali beribadah. Dia katakan demikian, coba Pak, saya itu sekeluarga anggotanya 4 orang. Ya. Kalau sekali kolektor 10.000, 4 orang itu sudah 40.000. Coba Bapak bayangkan kalau 1 tahun sudah berapa? Saya tambahin, jangan 1 tahun Pak. Kalau 70 tahun sudah berapa? Sudah makin banyak itu. Saya katakan demikian, saudaraku. Tetapi Bapak pernah berpikir enggak? Kalau seandainya Bapak bernapas suruh bayar oleh Tuhan. Bapak menempati buminya Tuhan kalau suruh bayar sesuai kontrakan ya. Berapa? Kalau Tuhan sudah enggak pelihara kesehatanmu, minimal Pak, aliran darahmu bermasalah, sarafmu bermasalah, ya, pencernaanmu bermasalah saja. Bapak Ibu akhirnya tersadarkan, karena ketika hitung-hitungan dengan Tuhan, Tuhan itu lebih banyak memberi yang terbaik untuk kita. Dan ini bukan masalah untung dan rugi. Dan ini juga tidak berbicara seperti memberi itu seperti menabung, tidak. Tetapi ketika kita melakukannya dengan tulus, oleh karena kita melakukan dengan kasih, di balik itu ada berkat-berkat yang luar biasa yang akan terjadi dalam kehidupan. Karena orang menabur akan menuai. Orang menabur akan menuai dengan berlipat kali ganda, saudaraku. Maka iman dalam berbagi ini akan mendatangkan sukacita ketika kita melihat orang lain tertolong. Dan inilah seharusnya keluarga-keluarga Kristen yang diberkati memiliki hati dan iman seperti ini. Untuk bisa belajar berbagi kepada sesama. Dan kesimpulannya, saudara-saudaraku, dalam Galatia 6 ayat 9-10 berkata demikian. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah.
Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Apakah saudara hari ini mengalami kejenuhan, kebosanan, dan keputusasaan dalam kita berbuat baik pada sesama saudaraku? Saya mengajak mari kita seluruh anggota keluarga kita ajarkan untuk kita menjadi pribadi yang tidak jemu-jemu untuk berbuat baik. Untuk menjadi pribadi yang diberkati juga menjadi saluran berkat dimanapun berada. Karena demikian kita akan memuliakan Bapa kita di surga. Artinya apa? Dari kesimpulan yang ingin saya sampaikan dalam khotbah hari ini, yang pertama, bahwa apa yang kita tabur suatu saat akan kita tuai, saudaraku. Menabur itu berbicara tentang sesuatu yang akan kita terima di masa yang akan datang dari apa yang kita perbuat di masa lalu dan hari ini. Apa yang saudara tabur, suatu saat saudara akan tuai. Jadi, kenapa kita nggak menabur yang baik, saudaraku? Karena kita akan menuai kebaikan itu sendiri dengan penuh sorak-sorai dan dengan penuh sukacita. Yang kedua, kesimpulannya, kita akan melihat keajaiban di saat kita sedang membutuhkan. Ini secara manusia saja, kalau orang itu pernah kita tolong, mereka akan berusaha juga membalas segala kebaikan kita. Saya tuh pernah, saudaraku, ada seseorang yang minta bantuan, baik bentuk keuangan maupun beras waktu itu karena mengalami kesusahan. Dan akhirnya kami punya berkat sedikit, kita berikan. Suatu saat dia panen mangga, panen rambutan dan pete. Buat datang ke rumah membawa 3 macam itu, saudaraku ya. Saya kaget meskipun saya tidak mengharap. Manusia saja tahu membalas segala kebaikan, apalagi Tuhan, apalagi Bapa kita di surga. Maka kita nanti juga akan melihat kebaikan, keajaiban di saat-saat kita sedang membutuhkan segala sesuatu. Karena orang yang menabur kebaikan akan menuai kebaikan. Dan yang ketiga, dunia kita akan menjadi luas dan membahagiakan karena kita selalu menabur yang baik. Sebaliknya, saudaraku, ketika kita menabur hal yang jahat, banyak orang akan benci kita. Banyak orang akan kecewa kepada kita. Banyak orang akan nggak suka kepada kita. Sehingga mau ke sana ada orang yang benci kita, ke sana ada orang yang nggak suka kita, dunia kita sempit. Tetapi kalau kita menabur segala kebaikan, dunia kita luas. Di sana walaupun bukan saudara kandung, kayak saudara kandung baiknya. Di sana walaupun bukan saudara kandung, mereka kayak sahabat yang baik. Kenapa? Kita menabur kebaikan dimanapun berada. Jadikan dunia kita semakin luas dan membahagiakan hidup kita, saudaraku. Kemudian berkat dari Bapa akan disalurkan dengan begitu luar biasa bagi keluarga yang menjadi saluran berkat dimanapun berada. Ini termasuk kiranya masa depan anak cucu kita bahagia. Karena kita menabur hal yang baik. Dan pada akhirnya iman saya dan saudara, iman anggota keluarga kita akan semakin hari semakin dewasa dan semakin sempurna dengan cara menjadi saluran berkat ini. Bapak Ibu tetap semangat apapun yang menjadi pergumulan saya dan saudara. Mari kita menjadi pribadi yang terus menjadi saluran berkat. Karena Tuhan mau memberkati setiap anggota keluarga kita, rumah tangga kita, agar kita menjadi berkat dan memuliakan Bapa kita di surga. Tuhan memberkati dan mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih kesempatan yang indah ini Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh memberkati secara khusus untuk setiap keluarga-keluarga yang mendengarkan kebenaran firman ini. Berkati ya Tuhan, apapun yang sedang menjadi pergumulan mereka semuanya. Tuhan campur tangan, berkati kesehatannya, berkati hidup rumah tangganya, berkati masa depan anak cucunya, berkati Tuhan dalam kehidupannya, usaha pekerjaannya diberkati semakin melimpah, semakin maju dan mereka hidup dalam kelimpahan sehingga boleh menjadi saluran berkat dimanapun mereka berada.
Kami berdoa buat setiap keluarga yang sedang menghadapi pergumulan dalam bentuk apapun Tuhan, baik ekonomi, masalah dalam keluarga, Tuhan campur tangan, memberkati dan memberikan kemenangan setiap keluarga-keluarga yang sedang menghadapi pencobaan hidup ini Tuhan. Berkati setiap kami semua. Tak lupa kami juga berdoa buat secara khusus buat bangsa kami Indonesia, berkati agar bangsa kami menjadi bangsa yang diberkati, aman, tentram, maju, berkembang Tuhan, dan boleh menjadi negara yang boleh sekian lama kami boleh mengalami kemajuan demi kemajuan dalam segala bidang. Berkati pemerintahan bangsa kami, terlebih Kabupaten Sragen yang kami cinta ini, agar warganya boleh guyup rukun bangun Sukawati bersama pimpinan Bupati Bu Yuni Untung Sukawati. Berkati kesehatan bersama seluruh jajarannya agar bisa melaksanakan mengemban tugas dari seluruh masyarakat Sragen ini, membawa Kabupaten Sragen semakin maju, semakin makmur, semakin tentram, diberkati. Dan juga Engkau memberkati Radio Buana Asri ini bersama para karyawan-karyawatinya, Tuhan memberkati, sehingga melalui radio ini namamu dipermuliakan, diberkati, dan menjadi berkat. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur untuk semuanya, dan kami beralaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun, bangun Sukawati.